Kita ketemu lagi di channel Kapal Berkat, kapal yang menghantar berkat kepada saudara. Nah, kali ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi saudara yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pemirsa, sebelum lebih lanjut, bahwa tentang kekudusan ini banyak orang yang merasa bingung karena firman ini berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu sudah pasti benar dan tidak mungkin salah. Artinya tidak mungkin disuruh untuk kudus, padahal kita tidak bisa mengerjakannya. Bapak, Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pengertian kudus ada dua. Yang pertama, kudus secara status, ya. Dan yang kedua, kudus secara progresif dalam istilah yang dikatakan oleh Rev. Dr. M. Hasibuan disebut dengan kudus secara praktikal. Nah, pada awalnya penganut Pentakosta dipengaruhi oleh gerakan kekudusan yang diprakarsai oleh John Wesley. Dan gerakan ini dibagi dua dalam pelaksanaannya. Ya. Penganut aliran ini ada yang positif, yakni mengusahakan hidup kudus, ya. Dan negatifnya menganut teologi perfeksionis, di mana teologi ini mengajarkan bahwa manusia itu bisa menjangkau tempat di mana seseorang dapat tidak berbuat dosa. Itu disebut dengan perfeksionis. Nah, pada saat kita dilahirkan kembali, ya, kita menjadi anak. Dalam Roma pasal 8 ayat 15, ya. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita,
Ya, maksudnya Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lalu, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, disitulah pemilikan itu terjadi. Kita menjadi anak Allah. Ya. Dan sekaligus kita dikuduskan secara status. Ya. Jadi kita telah kudus secara status pada saat kita dilahirkan kembali. Artinya bahwa Roh Kudus telah berdiam di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, coba kita lihat dulu Ibrani pasal 10 untuk menjelaskan ini bagi kita. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, saudara perhatikan bahwa kita dikuduskan sekali untuk selamanya. Jadi kekudusan itu kita dapatkan secara status setelah kematian Yesus Kristus. Dia mencurahkan darahnya, maka kita dikuduskan sekali untuk selamanya. Nah, itulah kekudusan secara status. Lalu ayat yang saya bagikan kepada saudara tadi, bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, itu tidak berkata tentang kudus secara status, tetapi kudus secara progresif. Ya, kudus secara progresif. Nah, Allah memberi kita Roh Kudusnya untuk menolong, ya, menolong kita taat dan mengalahkan kuasa dosa. Nah, disitulah peranan Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Nah, dalam tahap ini orang Pentakosta mengatakan dengan istilah penyucian atau pengudusan, ya, yang sering disebut dengan karya kedua dari anugerah yang mengikuti keselamatan. Nah, ini kita berbicara tentang pemahaman, ya, Pentakosta, ya. Nah, dalam pengalaman berikutnya, oleh pertolongan Roh Kudus, pada saat kita dibaptis Roh Kudus, Roh memberdayakan orang percaya agar lebih berhasil merespon panggilan Allah dalam pelayanan, ya, dan mengerjakan keselamatan yang telah dimiliki dengan berusaha untuk tetap hidup kudus. Nah, disinilah terjadi juga dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu, ya, yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Jadi dalam keselamatan ini sebenarnya ada kita 3 tahap. Pertama, kita diselamatkan, ya, lalu kita bekerja dalam keselamatan dan menantikan penggenapan penyempurnaan keselamatan nanti pada saat kita telah dibangkitkan dan naik ke surga. Ayatnya ada, ya, tapi biar singkat nanti bisa kita cari. Nah, jadi Roh Kudus selalu berkarya dalam hati setiap orang dan memperkuat mereka. Ya. Efesus pasal 3 ayat 16. Ya. Efesus pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang di dalam hatimu. Ya. Roh itu menguatkan dan meneguhkan kita. Jadi Roh Kudus itulah yang menguatkan, meneguhkan kita untuk melangkah mengerjakan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, dikala kita percaya, sehingga kita berjalan di dalam kebenaran dan kita melangkah
termotivasi dan Roh Kudus membantu kita untuk berjalan di dalam kekudusan. Nah, disitulah kekudusan yang dimaksud secara progresif. Nah, dalam Filipi dikatakan bahwa untuk mengerjakan keselamatan yang diperolehnya dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Nah, sehingga kita termotivasi untuk tetap hidup kudus. Ini dapat terwujud apabila Roh Kudus sebagai penolong memampukan kita untuk hidup kudus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya tidak berkata bahwa manusia itu seperti penganut teologi perfeksionis, bisa dia sampai kepada tempat di mana dia tidak melakukan dosa. Ya, karena Paulus juga mengaku di dalam saya ada dua hukum, ya, untuk melakukan yang baik, tapi dia dengan tidak sadar bahwa dia melakukan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita harus melangkah dengan kehidupan kudus secara progresif, dan itu bisa kita lakukan jika ada Roh Kudus yang membantu kita, menolong kita, dan itulah perlu saudara menerima baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman atau berkat yang kedua setelah kita diselamatkan. Karena itu bagi umat Pentakosta, walaupun mungkin kita tidak bisa secara leluasa beribadah karena dalam situasi seperti ini, tetapi keinginan kamu untuk kudus, berjalan dalam kekudusan, biarlah Roh Kudus yang saudara terima menuntun saudara. Rindulah untuk baptisan Roh Kudus ini, terimalah pengalaman yang kedua ini, maka kehidupan kita akan menjadi berkualitas di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita sampai ketemu dalam kesempatan lainnya. Jika saudara terberkati dengan pemaparan firman Tuhan ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.